Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Rizky Nirwana dengan NPM 1917021013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan alat survei yang biasa dilakukan pada penelitian ekologi. Yang pertama yaitu pH meter. pH meter adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur kadar pH, yaitu kadar keasaman maupun basa pada suatu cairan. Adapun bagian-bagian dari pH meter yaitu ada tombol on-off, tombol setting kalibrasi, tombol temperatur, tombol kalibrasi, tombol pH, dan tombol untuk membaca. Hal pertama yang dilakukan yaitu dengan melakukan kalibrasi pada pH meter dengan menggunakan larutan buffer. Pertama, buka tutup elektroda, bilas menggunakan Aquades, dan elap menggunakan tisu. Tekan tombol on-off, kemudian letakkan larutan pada bagian elektroda, kemudian tekan tombol bagian kalibrasi. Setelah kalibrasi selesai dilakukan, maka pengukuran suatu larutan dapat dilakukan. Hal sama dilakukan yaitu dengan membersihkan elektroda menggunakan Aquades dan bilas menggunakan tisu, lalu letakkan elektroda pada larutan yang akan diukur pH-nya. Setelah melakukan pengukuran, jangan lupa untuk membilas kembali elektroda menggunakan Aquades dan elap menggunakan tisu, lalu tutup kembali. Alat yang kedua yaitu planktonet. Planktonet merupakan jaring dengan mesh size yang disesuaikan untuk pengambilan sampel dengan objek plankton. Kita kenali dahulu bagian-bagian dari planktonet. Yang pertama ada tali pengikat jaring yang memiliki fungsi mengikatkan jaring plankton dengan tali penarik. Jaring plankton berfungsi sebagai penyaring yang memisahkan air dengan plankton cuplikan. Botol pengumpul plankton berfungsi sebagai tempat pengumpul plankton yang tersaring dari jaring plankton untuk kemudian dipindahkan menuju botol sampel. Baik, kita langsung ke cara pencuplikan. Sebelum digunakan, cek terlebih dahulu jaring plankton pada bagian pengumpul plankton. Pastikan keran dapat dibuka dan ditutup. Untuk cara pencuplikan ada dua cara, yaitu secara vertikal dan horizontal. Keduanya bisa dilakukan langsung di sungai maupun di danau menggunakan perahu. Keduanya memiliki tujuan sama, yaitu melihat persebaran plankton baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk metode vertikal, planktonet langsung saja diulur dari tempat kita berdiri. Setelah selesai tercuplik, tarik planktonet. Pindahkan sampel yang terkumpul di botol pengumpul ke botol sampel untuk dianalisis di laboratorium. Untuk secara horizontal, lemparkan planktonet searah tegak lurus badan kita. Jangan lupa ukur jarak tali tarikannya. Tarik perlahan, kemudian pindahkan sampel tercuplik ke botol sampel. Yang ketiga adalah termometer tanah. Termometer tanah adalah sebuah termometer yang khusus dirancang untuk mengukur suhu tanah. Termometer tanah adalah alat untuk mengukur suhu tanah. Terdapat bagian skala angka dalam Fahrenheit dan probe untuk sensor pengukuran. Pada praktikum proyek ekologi, digunakan termometer tanah dengan merek Wechsler. Cara menggunakannya adalah dengan memasukkan bagian probe seluruhnya ke dalam tanah sampai pada bagian sekrupnya. Kemudian ditinggalkan selama 3 menit untuk pembacaan suhu tanah. Setelah 3 menit, baca angka pada skala yang ditujukan pada termometer. Alat yang selanjutnya yaitu Secchidis. Secchidis adalah instrumen alat sederhana yang digunakan untuk mengukur transparansi air di lautan dan danau. Secchidis ini berupa lempengan berbentuk cakram yang diberi warna hitam dan putih. Secchidis terdiri dari kepingan logam berbentuk bulat yang terbagi menjadi 4 bagian selang-seling berwarna putih dan hitam, lalu logam pemberat, dan bagian tali yang diberi tanda jarak. Kepingan bulat berfungsi sebagai indikator kecerahan air, sedangkan logam pemberat membantu kepingan Secchidis tenggelam. Cara penggunaan Secchidis yaitu turunkan Secchidis hingga warna hitam dan putih pada kepingan tidak terlihat, lalu tandai titik ini sebagai titik D1. Kemudian, tarik ke atas secara perlahan hingga kepingan warna putih terlihat. Tandai titik ini sebagai titik D2. Rumus menghitung kecerahan air yaitu
Jumlahkan titik D1 dan D2 yang didapatkan, lalu dibagi 2. Maka didapatkan nilai kecerahan air yang diukur. Alat yang selanjutnya yaitu soil meter. Soil meter merupakan suatu alat yang biasa digunakan untuk mengukur pH dan kelembapan bahkan suhu pada tanah. Adapun beberapa switcher yang terdapat pada soil meter yaitu ada bagian moist, pH, dan lain. Hal pertama yang dilakukan yaitu dengan menancapkan bagian bawah soil meter sedalam-dalamnya. Tunggu beberapa saat sampai jarum yang berada di bagian atas soil meter menunjukkan hasil. Untuk melakukan pengukuran kelembapan tanah, tinggal menggeserkan switcher ke arah kiri, dan untuk melakukan pengukuran kadar cahaya, geserkan switcher ke arah tengah. Alat selanjutnya yaitu Ekman Grab. Ekman Grab berfungsi untuk mengambil sedimen permukaan yang ketebalannya tergantung dari tinggi dalamnya grab masuk ke dalam lapisan sedimen. Alat ini biasa digunakan untuk mengambil sampel sedimen pada perairan dangkal. Bagian-bagian dari Ekman Dredge adalah tali yang berfungsi memegang alat, messenger yang berfungsi melepaskan kawat yang terikat di trigger agar penutup terlepas tidak terkunci, trigger berfungsi untuk mengaitkan kawat yang mengikat tutup, penutup atas merupakan bagian yang dapat dibuka untuk melihat hasil sampling dari atas, kawat penahan merupakan bagian yang menahan pengeruk ke trigger sebelum mencuplik. Pengeruk adalah bagian dari Ekman yang berfungsi mengeruk substrat lembut yang di dalamnya terdapat bentos. Nah, cara pencuplikan bentos menggunakan alat ini adalah sebagai berikut. Pertama, kaitkan masing-masing kawat pengait ke ujung masing-masing trigger. Setelah terkait, turunkan Ekman secara perlahan ke bawah sungai. Saat sudah mencapai dasar, lepaskan messenger dengan posisi tali tegang agar jalannya messenger tidak terhambat. Setelah kedua tutup pengeruk tertutup, angkat perlahan alat Ekman ke permukaan. Untuk posisi Ekman tertutup dan terbuka adalah sebagai berikut. Setelah alat selesai terangkat ke atas permukaan, pindahkan substrat yang tercuplik ke dalam baki plastik. Kemudian, masukkan ke dalam plastik untuk dianalisis di lab. Gambaran untuk pencuplikan kurang lebih sebagai berikut. Alat yang selanjutnya yaitu Sound Level Meter. Sound Level Meter adalah suatu perangkat alat uji yang diciptakan untuk mengukur seberapa tingkat atau level yang berasal dari kebisingan suara. Adapun komponen-komponen dari Sound Level Meter yaitu yang pertama ada mikrofon sebagai alat pendeteksi suara. Selanjutnya ada layar untuk menampilkan hasil perhitungan. Ada tombol on-off. Ada tombol level untuk menentukan level hasil pengukuran. Ada tombol max untuk menentukan hasil maksimal pengukuran. Ada tombol A atau C, di mana tombol A untuk menentukan kebisingan lingkungan dan tombol C untuk menentukan kebisingan alat. Yang terakhir ada tombol fast and slow, di mana tombol fast untuk mengukur kebisingan yang berkelanjutan dan tombol slow untuk mengukur kebisingan yang terputus-putus. Cara penggunaan alat ini itu cukup sederhana, yaitu yang pertama dengan menekan tombol on dan dekatkan mikrofon ke arah sumber suara. Tunggu sampai bagian layar atau display menampilkan hasil. Alat yang selanjutnya yaitu luxmeter. Luxmeter merupakan sebuah alat yang mampu mengetahui serta mengukur seberapa besar intensitas cahaya yang berada pada suatu tempat. Alat ini dilengkapi dengan baterai yang berada pada bagian belakang. Pada bagian depan alat terdapat dua tombol switcher
dan terdapat satu layar, di mana pada bagian layar atas terdapat tingkatan intensitas cahaya yang pada umumnya menggunakan 2000, dan pada bagian switcher bawah terdapat tombol on-off serta hold. Untuk menggunakan alat ini, hal pertama yang dilakukan yaitu dengan membuka penutup bagian pendeteksi cahaya. Kemudian, arahkan bagian pendeteksi cahaya tersebut ke arah sumber cahaya dan perhatikan layar yang akan menampilkan hasil. Untuk mendapatkan satu nilai tetap, maka lakukan switch tombol yang bawah ke arah hold. Alat yang selanjutnya yaitu anemometer. Anemometer adalah sebuah perangkat untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin. Sebelumnya kita akan mempelajari bagian-bagian di anemometer tersebut. Di anemometer tersebut ini terdapat dua tombol. Yang pertama adalah tombol mode, ini untuk mengaktifkan. Selanjutnya tombol set ini untuk mengganti satuannya, misal meter per second, knots, dan mph. Kali ini kita akan menggunakan satuan meter per second. Terlebih dahulu kita menekan tombol mode, kemudian kita mencari sumber angin. Setelah itu kita menunggu beberapa detik dan menunjukkan hasil 4,3 meter per second. Alat yang terakhir yaitu water sampler. Alat ini berfungsi untuk pengambilan sampel di perairan dangkal atau perairan mendalam. Tujuan umum pengambilan sampel air yaitu untuk fisik, data biologis, dan data kimia. Sebelum ke penggunaan, terlebih dahulu kita mengenali bagian-bagian dari water sampler ini. Yang pertama adalah messenger, yaitu sebuah pemberat yang terbuat dari besi yang berfungsi untuk menekan trigger agar kaitan terlepas. Berikutnya adalah trigger. Bagian ini berfungsi untuk tempat kayu tutup karet sebelum air tercuplik. Karet penutup memiliki fungsi menutup tempat cuplik agar air tidak tumpah. Kawat pengunci berfungsi mengaitkan karet penutup di trigger pada saat akan mencuplik air. Dan yang terakhir adalah lubang keluaran atau outlet yang berfungsi mengalirkan air dari alat cuplik ke pengumpul, yaitu botol. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara menggunakan water sampler. Pertama, gunakan life jacket sebagai standar dasar untuk mencuplik di daerah perairan, baik di sungai, danau, ataupun laut. Kaitkan masing-masing kawat pengunci ke masing-masing trigger. Setelah terkait semua, ulurkan water sampler secara perlahan. Dan setelah masuk ke dalam air, sampling air sesuai kebutuhan kedalaman. Apabila hanya di kedalaman 0 meter, cukup tenggelamkan di permukaan saja. Setelah serasa cukup, lemparkan messenger dengan posisi tali lurus supaya messenger meluncur tidak terhambat. Jika kedua karet penutup sudah terlihat menutup, kita bisa menarik ke atas perlahan untuk dipindahkan ke botol sampel. Untuk gambaran cara mencuplik di beberapa kedalaman, kita lihat ilustrasi berikut. Apabila hanya di kedalaman 0 atau permukaan, cukup sampai terlihat tenggelam permukaan saja. Tetapi jika ingin mengambil sampel air di kedalaman tertentu, kita bisa menandai tali setiap misal per 1 meter menggunakan spidol atau solasi di talinya. Misalkan kita akan sampling di kedalaman 1 meter, cukup alat diulur dan kita melihat tanda di tali sesuai dengan kedalaman yang akan kita cuplik. Setelah masuk di kedalaman 1 meter, goyangkan alat sedikit untuk membuang sampel air yang tercuplik di permukaan. Setelah selesai, air bisa dipindahkan ke dalam botol. Usahakan selang dari outlet menempel di botol dan dipindahkan secara perlahan untuk menghindari adanya tambahan udara. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.